Dalam suatu kampung di Afrika, ada seorang misionaris dalam perjalanan pulang setelah dia menyelesaikan ibadah KKR di satu kampung itu. Nah, perjalanan di Afrika itu tidak ada lampu jalan, tidak ada penerangan yang memadai, sehingga hamba Tuhan ini membawa obor. Tetapi di tengah perjalanan, obor itu mati sebelum dia sampai ke tempat tujuannya. Dan lalu dia mulai meraba-raba, berjalan dengan feeling. Tapi tiba-tiba dia terpeleset. Dan dia benar-benar merasakan bahwa saat itu dia jatuh ke bawah, itu rasanya sangat dalam. Memang jalan-jalan di Afrika sana masih penuh dengan tebing-tebing dan jurang-jurang. Sampai ketika dia berusaha menggapai sesuatu dengan tangannya, tiba-tiba dia seperti mendarat di satu pohon yang rantingnya menjorok keluar. Sehingga dia mulai berpegangan pada ranting yang bisa dia raih pada saat itu. Kemudian dia mulai berdoa, "Tuhan, aku melayani Engkau di sini. Aku percaya pertolongan-Mu akan datang. Mujizat-Mu akan terjadi. Engkau pasti bisa mengangkat aku dari jurang ini." Kemudian segala sesuatunya senyap di sekitarnya. Tiba-tiba benar, datang malaikat Tuhan. Dan waktu dia melihat malaikat Tuhan di hadapannya, dia sangat bersyukur, sangat bergembira. Dan dia berkata, "Pasti Tuhan mengutus engkau untuk mengangkat aku sampai di atas." Tetapi malaikat ini berkata, "Tuhan tidak menyuruh aku untuk melakukan hal itu. Tuhan hanya menyuruh aku menyampaikan satu pesan kepadamu. Jika engkau benar-benar percaya, jika engkau benar-benar beriman kepada Tuhan, maka lepaskanlah peganganmu dari ranting itu." Hamba Tuhan ini kaget dan dia berkata, "Kamu pasti salah. Coba tanya lagi sama Tuhan. Tidak mungkin seperti itu. Pasti Tuhan menyuruh kamu untuk mengangkat saya." Tapi malaikat itu berkata, "Tuhan tidak pernah salah. Dia hanya menyuruhku menyampaikan pesan ini. Jika engkau sungguh-sungguh percaya, maka lepaskanlah tanganmu, peganganmu dari ranting pohon yang kau genggam itu." Akhirnya hamba Tuhan ini tidak mau melakukan hal itu. Kemudian malaikat itu berkata, "Terserah padamu." Dia kembali ke surga. Lalu kemudian hamba Tuhan ini terus berpegang sepanjang malam. Sampai akhirnya singkat cerita pagi datang, kemudian matahari bersinar, dia mulai merasakan terang di sekitarnya dan dia melihat ke atas. Betapa tingginya, artinya betapa dalam dia sudah terjatuh ke dalam jurang itu. Lalu dia berusaha untuk melihat ke bawah. Dia berpikir, kalau tadi malam aku melepaskan genggamanku, pasti lebih jauh lagi aku jatuh. Mungkin saja aku mati. Bagaimana sih Tuhan? Mengapa menyuruh saya melakukan itu? Tapi waktu dia menoleh ke bawah, ternyata tanah hanya sejengkal di bawah kakinya. Kalau saja dia benar-benar beriman kepada Tuhan dan percaya akan setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan dia lakukan, dia tidak perlu bergantung semalam-malaman. Dia tidak perlu tidak tidur karena dia harus berjaga supaya tidak terjatuh. Karena ternyata memang ada tebing yang punya satu landasan dan di situ tumbuh pohon. Itulah sebabnya dia bisa meraih ranting. Dan seharusnya kalau dia benar-benar percaya, dia bisa saja melepaskan pegangan dan beristirahat di bawah pohon itu. Bukankah kita juga suka demikian? Kita berkata kita percaya Tuhan, kita berkata kita beriman kepada Tuhan, dan kita tahu pertolongan Tuhan pasti akan datang. Tapi kita pun berusaha mengatur Tuhan dalam menjawab setiap doa kita. Iman kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa
Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan itu tahu jalan apa yang akan Dia berikan bagi kita. Tuhan itu mengerti apa yang tidak kita mengerti. Karena itu, ketika kita beriman kepada Tuhan, seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita katakan. Bukan kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jangan berdoa engkau katakan dengan iman, tapi engkau mengatur Tuhan dalam memberikan jawaban bagi kita. Biarlah kita benar-benar percaya, bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin saat itu Tuhan mengatur sesuatu yang tidak kita mengerti. Kita belum lihat pertolongannya. Kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, tidak mungkin Tuhan merancangkan kecelakaan bagi kita. Bukankah Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu." Jadi jangan biasakan engkau berdoa, kau katakan dengan iman, tapi engkau mengatur cara Tuhan menjawab setiap doamu. Itu bukan iman, itu engkau hanya menuruti keinginanmu. Engkau ingin Tuhan melakukan apa yang kau katakan. Jangan dibalik. Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita tidak mengerti, tapi kita percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan cara Tuhan menjawab doa kita, Dia tahu yang terbaik untuk kita.